Salam menjua-jua. Nah, di Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, hari ini saya rasa tiba mas. Saya akan ceritakan kepada kalian ya, beritahu kepada kalian. Mungkin selama ini tuh kalian tuh tertanya-tanya, yang kemarin saya dengan suami saya itu pergi ke Batam. Kenapa nggak terus ke Malaysia? Sementara kemarin kita bilang kita mau pergi ke Malaysia, ya kan pemirsa? Padahal tuh saya juga udah bilang tuh di TikTok kemarin, di YouTube saya, yang saya bilang dalam masa dekat ini mungkin saya dan suami akan pergi ke Malaysia. Saya bilang gitu kan pemirsa. Jadi kenapa kita kemarin itu nggak jadi pergi ke Malaysianya? Banyak yang bilang yang saya ini menipu lah, apalah segala macamnya pemirsa. Nah sebenarnya video ini saya buat bukan sebab saya ini teringin yang kalian itu suka sama saya, ya kan, yang kalian itu tuh berhenti mengecam saya, enggak. Video ini hanyalah sekedar informasi yang saya share kepada kalian, apalagi khususnya untuk orang yang kebetulan nasibnya seperti saya yang menikah dengan warga negara asing dan ada keinginan kalian untuk membawa pasangan kalian untuk menetap dalam waktu yang lama di Indonesia. Jadi saya share pengalaman kalian biar kalian tuh tidak mengalami apa yang seperti saya alami ini pemirsa ya. Itu saja tujuan video, itulah dia. So pemirsa, awal mula kenapa kita pergi ke Malaysia itu sebenarnya bukan saja-saja kita nak pergi-pergi. Karena kemarin ada yang bilang tuh, dua orang, emak dia sama bapak dia enjoy, anak tinggalkan semua di kampung gitu pemirsa ya. Kalau misalkan saya tinggalkan anak saya pemirsa, saya akan bagi mereka, misalnya karena jaga anak saya sepatutnya tuh boleh buat video 2 kali 1 hari, tapi karena jaga anak saya mungkin nggak boleh lagi buat setakat satu hari. Jadi kerugian mereka itu saya akan tanggung gitu pemirsa. Saya itu jenis manusia seperti itu, walaupun saudara saya tuh nggak pernah memanfaatkan apa-apa gitulah. Kalau saya lah, saya cakap kepada kalian, percaya enggak ya. Karena walaupun kalian percaya, nggak ada juga untungnya untuk saya. Walaupun kalian nggak percaya, nggak ada juga ruginya untuk saya, karena family saya tahu gitu, saudara saya semua tahu gitu pemirsa. Nah jadi kemarin masa kita dari Malaysia, kita mau datang ke sini ya. Untuk anak saya sudah urus dokumen untuk mereka, jadi mereka tidak ada masalah untuk tinggal di sini. Nah untuk suami saya, jadi kalau kita datang ke Indonesia, kita boleh beli visa seharga 500.000 di bandara pemirsa. Itu kita dapat visa selama 30 hari. Jadi misalnya tuh kita misalnya dari Malaysia mau masuk ke Indonesia, otomatis kita akan dapat visa 30 hari kan. Nah, bila kita mau tinggal dalam masa yang lama, kita boleh beli lagi 30 hari pemirsa. Jadi kemarin karena suami saya mau tinggal di sini dalam waktu lama itu, dan kita juga nggak tahu berapa lama nanti ngurus visanya. Jadi suami saya belilah visa 30 hari di bandara. Jadi totalnya 60 hari lah izin tinggal suami saya di Indonesia. Betul tak? Rupanya pemirsa, nah kesalahan kami di sini ya, saya nggak nyalahkan pihak siapa-siapa, ini murni kesalahan kami aja lah saya bilang. Tapi mana yang saya mau cerita, saya cerita, mana yang saya tak nak tuh saya tak nak cerita ya pemirsa. Saya ceritakan ini bukan 100% seperti yang saya alami, karena ada bagian-bagian yang saya kena pendam gitu, karena dianya berurusan dengan undang-undang dan negara gitu ya. Jadi setelah 25 hari, setelah pokoknya seminggu sebelum visa 60 hari suami saya, kita pergi ke imigrasi. Kalian boleh nampak vlog kami hari itu yang saya dengan suami saya pergi 2 orang. Kami datang ke imigrasi, niatnya itu karena kata pihak imigrasi di Kuala Namu, setelah nanti habis yang bulan kedua ya, kedua bulan ini boleh lagi minta 30 hari lagi di imigrasi, katanya gitu pemirsa ya. Jadi kita itu datanglah ke imigrasi di Medan. Kita bilang kita mau lagi tambah 1 bulan, dan mereka bilang kalau suami saya itu udah overstay 25 hari. Kenapa? Rupanya visa yang kita beli tadi di airport itu yang 500.000 saya bilang itu pemirsa, itu kita kena chop. Kita kena bawa ke imigrasi supaya mereka chop. Gitu pemirsa, nggak boleh beli aja udah gitu, enggak. Jadi kita beli 500.000 itu, kita chopkan dulu baru ianya akan aktif gitu pemirsa. Jadi begitu. Jadi sudah overstay lah 25 hari suami saya, dan masa itu
ikut undang-undang di sini memang warga negara asing tuh kalau overstay itu 1 harinya dihitung 1 juta. Jadi masa itu kita diminta bayar itu 25 juta pemirsa. Jadi saya bilang saya usahakan dulu Pak, saya pulang dulu dengan suami saya gitu. Jadi kalau menurut undang-undang sih warga negara asing yang datang ke Indonesia itu overstay belum sampai 60 hari itu belum boleh ditangkap gitu. Jadi kami pulang dengan suami saya pemirsa. Kita tuh sembari kita memikirkan uang 25 juta, hari-hari bertambah kan, setiap harinya itu bertambah 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu pemirsa. Gitu. Jadi terakhir kemarin pemirsa, saya bilang sama suami saya tuh kamu nggak bisa tinggal di sini seperti ini, kamu harus tinggal di sini secara aman dan tentram begitu pemirsa. Jadi mulalah kita mau urus gitu pemirsa. Cuma saya pikir gini, karena kalau di Malaysia kemarin, kalau misalkan overstay, kita boleh minta rewan. Misalnya overstay kan kali 30 ringgit 1 hari kan. Misalnya tuh 100 hari itu contoh lah, 100 hari jadinya 3.000 ringgit. Tapi kita boleh minta rewan dengan alasan-alasan tertentu, nanti akan diringankan bebannya gitu. Saya pikir mungkin di Indonesia juga bisa, tapi saya nggak tahu mintanya kemana gitu kan. Jadi saya sharing ke sana, sharing ke sini, sharing lah ke banyak orang yang saya sharing. Kebetulan di sini semua banyak yang keluar masuk negara Malaysia lah. Terus ada satu orang yang bilang, oh ya udah, saya boleh uruskan. Jadi kamu datanglah ke Batam, nanti biayanya sekian puluh juta gitu pemirsa. Saya pikir daripada saya harus bayar ratusan juta, kalau boleh juga. Saya bilang ini nggak kosong, nggak blacklist kan? Katanya enggak, ini ikut undang-undang. Jadi kita pergilah ke Batam pemirsa. Nah, jadi kita datanglah ke sana, and then katanya boleh diuruskan, ya kan, boleh diuruskan. Rupanya sampai di sana tidak seperti yang diharapkan pemirsa. Jadi karena ada sesuatu yang saya tak boleh ceritakan kepada kalian lah pemirsa. Pokoknya ianya tidak seperti yang kita rencanakan, gitulah pemirsa. Kita pun baliklah kita ke Medan pemirsa. Karena saya pikir udah seperti ini pemirsa ya. Lebih baik gitu kan, lebih baik saya bawa suami saya saja mengaku salah lah, menyerah diri lah begitu pemirsa. Karena apa? Karena kita ini ya namanya juga manusia pemirsa. Siapa yang nggak mau uang kan? Jadi kita di situ tuh macam kena ya nggak tahu juga lah pemirsa, katakan tipu, tapi nggak tahu lah, pokoknya begitulah pemirsa ya kan. Nggak semua sesuai yang seperti yang kita inginkan pemirsa ya. Nggak jadi kita pergi ke Malaysianya, padahal kita tuh udah nginap karena ditarik terus waktu gitu. Katanya hari ini berangkat, nggak jadi. Oh besok pukul sekian berangkat, nggak jadi. Pas tuh besok udah positif, nggak jadi gitu. Karena kemarin kita juga di Batam, kalau saya tak silap tuh 4 hari, 5 hari 4 malam kita stay di Batam hari itu. Terakhir tuh memang udah betul-betul zero gitu, nggak ada harapan, mereka hanya mempermainkan gitu. Jadi ya udahlah kita balik gitu. Walau bagaimanapun pemirsa, suami saya tinggal di sini, ianya adalah tanggung jawab saya untuk keselamatannya, untuk keselesaiannya itu tanggung jawab saya. Jadi saya bilang sama suami saya, ya udah kalau udah seperti ini nggak apa-apalah kita pulang aja. Jadi begitulah dia pemirsa. Nanti kalau ada waktu saya lanjut season 2 ya. Si Lian sudah ada ini ha. Mau tutupnya aja kamera. Bau lulu lah. Bau 10 kali macem. Oke lah pemirsa, nanti kita lanjut lagi ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.